Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan masih dendam kesumat kepadamu. Itu pertanda baik, karena dia masih sangat mencintaimu. Ya, rumusnya pokoknya kalau masih ada tanda cinta, insya Allah itu tanda berjodoh. Almar'u ma'aman ahabba wa anta ma'aman ahbabta. Seseorang akan bersama dengan orang yang ia cintai, dan engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, nah. Jadi ketika mantan masih menunjukkan dendam kesumatnya kepada kita, kemarahannya, kebenciannya, sesungguhnya itu menunjukkan tanpa dia sadari bahwa dia masih amat sangat mencintai. Karena kalau sudah tidak cinta, orang tidak perlu dendam lagi, orang tidak perlu marah lagi, orang tidak perlu benci lagi. Menjadi benci, menjadi dendam, dan seterusnya. Karena kekecewaan di dalam hati tadi akan memunculkan ekspresi kemarahan. Ya. Jadi misal ya, yang paling sederhana tuh contohnya bisa kita lihat dalam interaksi keluarga. Ketika misal seorang orang tua kecewa kepada anaknya nakal. Dia marah. Kenapa dia marah? Karena dia sayang dan cinta sekali kepada anaknya. Dia ingin anaknya mengikuti nasihatnya, menjadi seperti apa yang dia harapkan. Ketika anak ini mengecewakan, maka yang muncul ekspresinya adalah kemarahan. Kemarahan bukan karena benci, ya. Kemarahan muncul karena cinta sejati. Nah, begitu juga kira-kira dengan mantan. Walaupun kita merasakan auranya itu adalah aura kebencian, kedengkian, dan seterusnya, tetapi itu muncul karena di dalam hati mantan masih ada cinta yang sangat besar. Jadi ada 3 tanda paling tidak ketika mantan itu masih dendam kesumat kepada kita. Yang pertama, mantan masih akan terus menyalahkan kita sebagai penyebab terjadinya perpisahan. Biasa, manusia itu ya, kuman di ujung lautan tampak, gajah di pelupuk matanya tidak tampak. Ya, menyalahkan orang itu adalah sesuatu yang sangat mudah. Tetapi mencari, menemukan, dan mau jujur dengan kesalahan kita sendiri, itu sesuatu yang amat sukar. Mantan tidak menyadari bahwa dia juga punya begitu banyak kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, ya. Tetapi dia abaikan itu. Semua yang menjadi sebab kita dan dia berpisah, dia timpakan beban itu kepada kita. Ya. Itu tanda yang pertama. Mantan menyalahkan kita sebagai penyebab terjadinya perpisahan. Yang kedua, mantan masih rajin, bahkan mungkin setiap hari, menyindir kita di media sosialnya kah, atau ketika ketemu teman-temannya, sahabat-sahabatnya, teman-temannya kemudian cerita kepada kita, ya, tapi menyindir kita terus. Jadi ketika mantan menyindir, ya, menyindir itu kan misal bilang begitu ya, kalau saja seandainya seseorang itu setia dan seterusnya, maka saya tidak akan seperti ini pada saat ini.
Jika seandainya saya tidak pernah ketemu orang itu, maka hidup saya akan tetap bahagia dan seterusnya. Kan itu namanya menyindir. Orang tidak tahu tuh siapa yang dimaksudkan, yang tahu cuman kita. Nah, tetapi ketika mantan masih terus menyindir kita, artinya mantan masih terus disibukkan dengan pergulatan tentang kita. Setiap saat ia cuman memikirkan kita. Itu juga tanda bahwa mantan masih mencintai. Rumusnya, man ahabba say'an aksaru zikrihi. Barang siapa yang mencintai seseorang, pastilah ia akan selalu menyebut-nyebut, membicarakan orang yang ia cintai itu. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga ya. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa ya adik-adik yang baru menemukan channel ini untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, kemudian cirinya yang ketiga. Yang pertama tadi, kalau yang baru nontonnya di bagian pertengahan, mantan terus menyalahkan kita. Yang kedua, mantan rajin menyindir kita. Dan yang ketiga, mantan masih terus menunjukkan kemarahan dan kebenciannya kepada kita. Kalau ketemu, tidak mau negur. Pura-pura tidak melihat kita. Pura-pura tidak kenal. Kalau kepepet harus bicara, dia akan berbicara dengan nada yang tinggi, dengan marah-marah, dengan ngegas, dengan membentak, dan seterusnya. Ya, tetapi ketika mantan masih menunjukkan tiga tanda ini, jangan khawatir. Itu menunjukkan bahwa mantan masih mencintai dan mantan akan kembali. Ya, rumus berikutnya. Ketika mantan menunjukkan kemarahan, kebencian yang amat sangat lebay, amat sangat berlebihan kepada kita, itu adalah pertanda menunggu waktu saja keadaan akan berbalik. Dari kemarahan yang luar biasa, mantan akan jatuh cinta kembali mengejar-ngejar kita lagi. Ya, sebenarnya bukan jatuh cinta kembali, karena di balik kemarahan itu ada perasaan cinta yang besar. Ya, jadi marahnya itu sedang tertutup saja, ya, dengan jaket hitam sekarang, ya, sehingga cintanya tidak kelihatan. Tetapi begitu kemarahan itu mulai reda, ya, mantan berusaha ngampet nih, menahan diri, menahan rasa kangennya. Tetapi begitu yang menahan ini hilang, maka mantan akan ngegas untuk ngejar-ngejar kembali kepada kita. Maka rumusnya, ahbib habibaka khaunan ma'asa ayakuna baghidaka yauman ma. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa ia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Wa baghid baghidaka khaunan ma'asa ayakuna habibaka yauman ma. Dan ketika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan sederhana. Karena bisa jadi esok lusa dia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Jadi ketika mantan itu masih menunjukkan dendam kesumatnya kepada kita, menunggu waktu saja, mantan akan ngejar-ngejar untuk minta balik bersama lagi. Mantan insya Allah masih rezeki kita, masih jodoh kita. Demikian, semoga bermanfaat.
Wallahu a'lam bissawab. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.